Halo, balik lagi ke tips yang kedua. Tema yang kedua adalah bagaimana menjadi entrepreneur yang adaptif dan tangguh. Menjadi seorang entrepreneur itu bukan hanya tentang menciptakan produk atau jasa baru, tidak. Nggak hanya soal barang atau jasa yang dijual. Tapi menjadi entrepreneur itu berhubungan juga dengan kemampuan adaptasi dan mengambil risiko. Seorang entrepreneur yang tangguh harus siap menghadapi perubahan. Di era digital, di era sehabis COVID, dia harus siap terhadap perubahan. Dia harus mampu mengambil keputusan-keputusan beresiko dan berani. Dan terus belajar untuk tetap relevan di pasarnya masing-masing yang pastinya dinamis. Apapun pasarnya itu. Nah, berikut 6 tips penting bagi kita untuk mengembangkan jiwa entrepreneur yang tangguh. Tips pertama, gaya hidup Anda akan berubah. Ketika Anda jadi karyawan, keberhasilan Anda dalam mengelola keuangan adalah ketika Anda bisa menyimpan uang sebanyak-banyaknya, tabung sebanyak-banyaknya. Namun, ketika Anda berubah jadi pengusaha, gaya hidup akan berubah, di mana keberhasilan finansial adalah ketika seberapa efektif Anda bisa mengeluarkan uang Anda, tentunya untuk pengembangan bisnis. Nah, pengusaha yang pintar harus mampu mengelola pengeluaran anggaran menjadi satu investasi yang strategis, tidak hanya sekedar bakar duit. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah pemimpin yang inspiratif. Seorang entrepreneur itu bukan hanya seorang pemodal ya, bukan hanya yang punya modal atau pemilik bisnis, tapi dia juga harus bisa menjadi pemimpin yang tentunya memberikan contoh positif bagi timnya. Ibarat hukum alam, Anda adalah contoh bagi tim di bawah Anda. Anda nggak bisa jadi contoh, yakin bubar. Pemimpin yang efektif akan tetap tenang dalam situasi kritis, mendengarkan masukan timnya, terus bisa memberikan contoh pelaksanaan yang strategis, dan tentunya fokus pada nyari solusi, nggak hanya nyalah-nyalahin. Menjadi teladan akan meningkatkan kepercayaan diri tim dan tentunya memperkuat kebersamaan ketika menghadapi tantangan. Yang ketiga, terus belajar dan mengembangkan diri. Balik lagi, namanya dunia entrepreneurship, dunia ini terus berubah. Begitu banyak perubahan. Pasti ada tren dan kebutuhan pasar yang muncul, yang hilang, selalu akan terjadi hal tersebut. Mulai dari ojol yang nggak ada, sekarang ganti. Kemudian jasa delivery dari restoran masing-masing sekarang ganti jadi jasa delivery umum. Kebutuhan akan selalu muncul, tren baru akan selalu muncul. Maka dari itu, penting bagi kita untuk terus belajar lewat seminar, workshop, khusus online, analisa bisnis yang banyak bertebaran di era digital sekarang, dan tujuannya untuk memperbarui pengetahuan serta keterampilan kita sebagai seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur juga harus terus belajar dan lebih siap menghadapi perubahan untuk menemukan peluang baru. Yang keempat, entrepreneur itu mampu melihat sisi positif dari kegagalan dan peluang. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran berharga. Entrepreneur tangguh harus bisa melihat kegagalan sebagai sumber evaluasi dan peluang untuk berkembang. Misalnya, jika produk tidak diterima di pasar, maka itu adalah kesempatan untuk memperbaiki strategi pemasaran dan meningkatkan kualitas produk. Seorang entrepreneur harus bisa memberikan contoh cara berpikir yang positif kepada orang-orang di sekitarnya. Contoh, saya kasih contoh. Ada seorang penjual yang diberikan kesempatan untuk jadi pengusaha jam di sebuah kota. Di kota tersebut sudah banyak
toko jam di sana. Ketika dia gagal menjadi entrepreneur, dia akan berpikiran negatif bahwa oh di kota tersebut sudah banyak saingannya, gak akan saya bisa buka toko jam dan berhasil. Itu pemikiran positif. Harusnya pemikirannya diubah menjadi oh di sini peluangnya besar. Untuk saya bisa kayak toko A, toko B yang gede, yang besar karena mereka menjual jam. Orang yang sama ketika dia ditempatkan di kota yang sama sekali nggak ada toko jam, ketika dia menjadi entrepreneur gagal, dia akan berpikiran bahwa oh di sini nggak ada peluang karena nggak ada yang jualan jam. Gimana orang mau beli produk saya kalau nggak ada sama sekali yang jual jam dan pakai jam di sini? Itu adalah contoh bagaimana seharusnya entrepreneur punya pemikiran positif dalam menghadapi peluang maupun kegagalan dalam hidupnya. Yang kelima, fokus pada solusi bukan masalah. Ketika masalah muncul, seperti biasa ya, jangan lama-lama meratapi situasi. Anda harus resilience, harus tahan banting, carilah, fokuslah pada solusi yang konkret. Seperti tadi, langkah demi langkah perbaikan harus ditetapkan, mulai dari yang paling simple. Tidak harus muluk-muluk, buat langkah step satu tingkat di atas yang paling dekat, paling simpel, dan paling mudah dilakukan. Berikan target berupa tenggat waktu, berupa kuantitas, apapun itu. Berikan target. Langkah ini akan jadi fokus kita untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian yang terakhir, perbanyak jaringan dengan komunitas entrepreneur sukses. Balik lagi ya, lingkungan berpengaruh pada cara Anda bersikap dan berpikir. Jika entrepreneur itu terus berada di lingkungan yang tidak mendukung dia, ya maka kemampuan entrepreneur, semangatnya sebagai entrepreneur pasti akan turun. Ketika dia bergaul dengan orang-orang yang bilang, udahlah kamu tuh nggak cocok buka usaha, ya dia akan lama-kelamaan menjadi seperti yang diomongkan oleh orang-orang tersebut. Menjauhlah dari komunitas seperti itu, bergabunglah dengan orang-orang atau komunitas yang punya usaha dan telah sukses. Dapatkan inspirasi, dukungan moral, wawasan baru, pengetahuan, pengalaman dari orang-orang tersebut. Begitu 6 tips menjadi entrepreneur yang adaptif dan tangguh di era sekarang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. See ya.